Menantu Super Han San Qian. Bab 6331, berjalan di tembok. Pasukan utama akan bergerak ke arah tembok, dengan Sulong sebagai pusatnya, dan bertarung sampai mati. Raungan. Begitu kata-kata itu terucap, tetua keempat memimpin timnya ke depan, langsung menerobos pengepungan, dan dengan cepat membuka jalan bagi tim, terbang menuju tembok terdekat. Pasukan yang dipimpin oleh Sulong mengikuti dari belakang. Mereka bertanggung jawab atas keselamatan internal Sulong. Akhirnya, kepala aula tua secara pribadi memimpin pasukan utama. Mereka memiliki moral, komando, dan tekad, dan mereka memang luar biasa. Meskipun mereka telah bertarung dalam situasi putus asa begitu lama, meskipun kekuatan fisik mereka telah terkuras begitu lama, mereka masih sangat mengesankan. Meskipun serangan aliran serangga dan kupu-kupu itu ganas, jelas bahwa mereka tidak dapat menghentikan gerakan lambat mereka. Hanya beberapa menit kemudian, mereka sepenuhnya mengandalkan tembok dan mengatur formasi mereka. Sialan. Saudara tertua melarikan diri dan bahkan kita tidak tahu kemana dia pergi. Kura-kura tua itu berkata sedikit tertekan di udara. Tentu saja, Kuer tahu apa yang sedang direncanakan orang ini, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin mengambil kesempatan untuk membuat masalah? Kura-kura tua itu tertawa dan berkata, itu bukan tidak mungkin. Pihak lain sekarang jelas bertekad untuk melawan aliran serangga sampai akhir. Tidak buruk untuk menyerang mereka secara langsung saat formasi mereka tidak stabil. Meskipun ini adalah kebenaran, ada puluhan ribu orang di sana sekarang. Jika kamu ingin pergi dan membuat masalah, kamu mungkin secara tidak sengaja memberikan kepalamu. Ketika Kuer hendak mengatakannya, kata-kata Han San Qian telah muncul. Melihat Han San Qian tiba-tiba muncul di belakang mereka, mereka semua terkejut. Ya Tuhan, kakak, kamu. Kamu. Kapan kamu berlari di belakang kami? Ya, kami bahkan tidak merasakannya sama sekali. Han San Qian tersenyum tak berdaya. Jika bahkan beberapa orang ini dapat mendeteksi keberadaannya, maka kecepatannya terlalu lambat. Dalam lingkungan kanibalisme saat ini, jika kamu berlari lambat, apalagi bagaimana cara menyingkirkan kupu-kupu dan serangga, bahkan jika kamu berlari lambat, kamu mungkin telah terkubur dalam serangan mereka. Saudaraku, kamu datang di waktu yang tepat. Jadi, kalau kita tidak menghadapi mereka sekarang, kapan kita harus menunggu? Kelompok orang itu tiba-tiba memiliki kekuatan tempur yang kuat. Jelas Sulonglah yang berada di balik semua ini. Lihat, sekarang mereka menggunakan trik lama yang sama dan jelas mereka telah mengepung Sulong lagi. Mereka akan melakukan sesuatu lagi. Kalau kita tidak menghentikan mereka sekarang, aku khawatir serangga dan kupu-kupu ini tidak akan mampu melawan. Strain Bull juga setuju, menurutku, tidak peduli apakah mereka dapat menghadapi serangga dan kupu-kupu atau tidak, kita akan menghadapi mereka sebanyak yang kita bisa. Bagaimanapun, pada akhirnya serangga dan kupu-kupu tidak tahan, dan kita harus naik. Karena kita harus naik di pagi dan malam hari, sebaiknya kita melakukannya sekarang. Han San Qian menggelengkan kepalanya dengan kuat, kamu berpikir untuk membuat masalah, dan mereka juga berpikir tentang bagaimana menghadapi kita. Izinkan aku bertanya kepadamu, bagaimana jika kita bergegas dan tidak dapat mengguncang mereka dalam waktu singkat? Mereka hanya melihat kita dan menolak untuk membiarkan kita keluar, lalu apa nasib kita? Kita akan menjadi pembantu mereka. Saat itu, kita harus berhadapan dengan orang-orang berpakaian hitam, dan kita juga harus berhadapan dengan aliran serangga dan kupu-kupu di belakang kita, yang seperti dikelilingi oleh orang-orang. Kita tidak hanya akan mati, tetapi kita juga membantu orang-orang berpakaian hitam untuk melawan aliran serangga dan kupu-kupu. Bukankah kita digunakan sebagai pion? Han San Qian mendesah, saya sering mengatakan bahwa jika Anda ingin bersekongkol melawan orang lain, pertama-tama, jangan memperlakukan mereka sebagai orang bodoh. Begitu Anda memiliki pemahaman seperti itu, maka saya dapat memberi tahu Anda dengan bertanggung jawab bahwa saat Anda dilawan tidak lama lagi. Hanya jika Anda cukup menghormati lawan Anda dan menghormati IQ-nya, ketika Anda bersekongkol melawan orang lain, ada sedikit kemungkinan Anda akan dapat bersekongkol melawan orang lain.
Sebaliknya, semakin Anda ingin bersekongkol melawan orang lain, semakin mudah untuk melibatkan diri Anda pada akhirnya, dan berakhir dalam situasi di mana keuntungan tidak lebih besar daripada kerugian. Itu masuk akal. Kalau begitu saudaraku, apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya menatap kosong? Jika orang-orang ini dapat menghadapi aliran serangga dan kupu-kupu dengan mudah, maka kita hanya tinggal menunggu kematian. Bab 6332, tidak sabar untuk menderita. Tunggu. Han Sanqian tersenyum, pokoknya, kamu tidak akan menderita kerugian apapun jika kamu menunggu. Han Sanqian selesai berbicara, lalu melihat ke sekeliling dan posisi yang lebih tinggi. Kakak, apa yang kamu lihat? Han Sanqian tersenyum dan melihat ke belakang, berkata, cari tempat yang relatif aman dan saksikan pertunjukannya. Menonton pertunjukannya. Kami benar-benar menunggu. Kura-kura tua itu terkejut. Dalam situasi saat ini, sebenarnya, melakukan apapun bukanlah pilihan yang baik, jadi lebih baik tidak melakukan apa-apa, menggunakan statis untuk mengendalikan dinamika, dan duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau secara menyeluruh. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tentu saja perlu menemukan posisi yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Pertama, jika pertempuran di bawah terlalu intens, posisinya di belakang tidak akan membiarkan dirinya terpengaruh, dan kedua, dia juga dapat melihat situasi dengan saksama dari tempat yang lebih tinggi. Hanya dengan cara ini kita dapat menemukan peluang yang lebih cocok. Memikirkan hal ini, Han Sanqian akhirnya mengarahkan pandangannya ke sekitar 30 meter di atas. Itu tidak jauh dari pusat pertempuran, juga tidak dekat. Kebetulan, dia bisa menghindari risiko sambil mengamati semua situasi. Tentu saja, Han Sanqian sebenarnya punya sedikit ide di sini. Orang ini sebenarnya ingin melihat apa yang sedang dilakukan Sulong. Meskipun dia tahu bahwa pemulihan cepat pria berpakaian hitam itu pasti karena tipu daya pria ini di balik layar, Han Sanqian tidak tahu bagaimana itu dilakukan. Mengambil kesempatan ini untuk melihat apa yang sedang terjadi juga akan menguntungkan tindakan Han Sanqian selanjutnya. Setelah beberapa saat, Han Sanqian membawa sekelompok orang ke tempat yang lebih tinggi, dan kemudian meletakkan penghalang sehingga sekelompok orang bisa beristirahat di atasnya dengan tenang. Di bawah, orang-orang berpakaian hitam juga sepenuhnya memulai perlawanan mutlak di bawah kepemimpinan Sulong. Saat pena di tangan Sulong menggerakkan kekuatan bumi, dia dengan panik menyerap kekuatan bumi dari dinding, dan sejumlah besar udara hitam mengalir langsung ke tubuh Sulong melalui penanya. Dan kekuatan ini tidak berhenti sama sekali, dan dengan cepat menyebar melalui Sulong, langsung menutupi orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya. Dilihat dari kejauhan, sekelompok orang berpakaian hitam ini tiba-tiba tampak telah memasuki dunia hitam. Mereka sudah berpakaian hitam, dan mereka tampak lebih menyeramkan dan aneh di bawah naungan udara hitam. Orang ini. Kuer sangat terkejut saat melihat pemandangan ini dari tempat yang tinggi sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Han Sanqian juga benar-benar tercengang, dengan menggunakan Yin Qi di bawah sebagai suplemen, tidak heran orang-orang ini dapat memulihkan kekuatan mereka dalam waktu yang singkat, itu sebabnya. Kelompok orang ini menggunakan metode ini saat ini, pada kenyataannya, dalam arti tertentu, ini sedikit mirip dengan mendapatkan hati naga dan batu ilahi 5 elemen secara langsung. Selama ada cukup kekuatan eksternal untuk membantu, energi yang tak ada habisnya dapat memungkinkan mereka untuk pulih dari cedera mereka sambil juga mendapatkan peningkatan yang cepat dalam kultivasi mereka. Ini hampir tidak dapat dipecahkan. Han Sanqian mengira bahwa benda-benda ini hanya miliknya, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah berjalan terlalu jauh di malam hari, akan selalu ada hantu. Lawannya benar-benar memiliki keterampilan seperti itu. Dan sampai batas tertentu, prioritas mereka lebih tinggi daripada miliknya, karena apakah itu batu ilahi 5 elemen atau hati naga, mereka tidak memiliki terlalu banyak kultivasi dan energi, dan semua yang mereka miliki membutuhkan suplemen eksternal. Di masa lalu, Han Sanqian mengandalkan kekuatan dalam kitab 8 Desolate Surgawi, dan dalam penggunaan selanjutnya, ia juga membutuhkan kekuatan eksternal untuk melengkapinya. Namun Sulong tidak membutuhkannya, kekuatan bumi memungkinkannya untuk menggunakannya tanpa batas di dalam tanah. Anda tahu, energi Yin di bawah tanah sangat kuat.
Menurut metodenya, seiring berjalannya waktu, hanya ada dua kemungkinan. Entah orang ini akan langsung menghisapnya terbalik, energi yin dunia ini akan sangat rusak, dan akhirnya semua yang ada di sini akan runtuh dan hancur. Semua orang akan benar-benar kehilangan rumah, nyawa, dan segalanya dalam bencana ini. Sulong mungkin hidup, atau dia mungkin mati total dengan bencana ini, tetapi bagaimanapun juga, dia yang memiliki kekuatan absolut untuk menyerap akan menjadi Raja Iblis dunia yang hebat. Atau orang ini tahu batasnya dan berhenti pada waktu yang tepat. Itu tidak didasarkan pada penghancuran tempat ini. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa orang ini akan menjadi raksasa, dan gerombolan pria berpakaian hitam di bawahnya akan menjadi antek-anteknya yang paling kuat. Yang mengerikan adalah saat itu. Bab 6333, Kekuatan Teror. Dengan kemampuan orang ini, ditambah dengan sekelompok pembantu, jika dunia ini tidak hancur, apa bedanya dengan kehancuran? Semuanya akan diputuskan oleh orang ini. Tidak ada yang bisa menandingi orang ini, termasuk Han Sanqian. Han Sanqian sekarang memperlakukan mereka dengan cara yang hampir menghancurkan, tetapi mereka dapat mengandalkan jumlah untuk memaksa situasi kembali di bawah kerugian seperti itu, dan juga menekan Han Sanqian dan yang lainnya. Jika Han Sanqian tidak memiliki keunggulan absolut sebelumnya di bawah penghancuran seorang prajurit, dan mereka masih bangkit secara keseluruhan, maka Han Sanqian akan bertarung dengan kepalanya. Itu benar, saudaraku, ini adalah kasus khas membiarkan harimau kembali ke gunung. Kura-kura tua itu cemas dan khawatir. Tidak masalah. Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Sejak zaman kuno, tentara datang untuk menghentikan mereka, dan air datang untuk menutupi mereka dengan tanah. Karena situasinya sudah seperti ini, maka yang harus mereka lakukan adalah secara alami tidak mengkhawatirkannya. Moto Han Sanqian selalu adalah karena Anda tidak dapat mengubah hal-hal yang Anda khawatirkan pada akhirnya, maka jangan khawatir tentang hal itu. Karena itu tidak ada gunanya. Lebih baik menghabiskan seluruh waktu Anda pada saat ini, dan menunggu perkembangan hal-hal dengan positif dan optimisme. Mungkin Anda dapat menemukan beberapa petunjuk darinya, dan mungkin petunjuk-petunjuk ini dapat membantu Anda mengubah segalanya dan membalikkan keadaan. Dengan kata lain, meskipun ini mungkin tidak ada sama sekali, sampai batas tertentu, itu juga dapat membuat Anda merasa lebih baik. Jika Anda memikirkannya lebih detail, selama kita mengambil penanya, bukankah semuanya akan terpecahkan? Xiao Nu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata di sampingnya. Kura-kura tua itu biasanya ingin membalas, tetapi saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya tidak memenuhi syarat untuk membuat sanggahan apapun. Karena metode yang dikatakan Xiao Nu tampaknya tidak memiliki otak, tetapi sebenarnya itu tampaknya merupakan metode yang paling brutal. Xiao Nu benar. Daripada khawatir tentang ini dan itu di masa depan, mengapa kita tidak bersikap terus terang dan menyingkirkan pelakunya secara langsung? Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Tangkap pencurinya terlebih dahulu. Meskipun apa yang dikatakan Xiao Nu tampak sederhana dan sedikit tidak masuk akal, seringkali, solusi untuk masalah itu sendiri tidak perlu terlalu rumit. Beberapa orang secara artifisial memperumit sesuatu, sehingga terkadang hal-hal yang sangat mudah dipecahkan berubah menjadi hasil yang paling rumit atau bahkan tidak dapat dipecahkan. Tetapi Sulong sekarang dikelilingi dan dilindungi oleh semua orang. Jangankan kita, bahkan serangga dan kupu-kupu ini tidak bisa mendekatinya. Jumlah serangga yang begitu banyak hanyalah omong kosong. Dalam beberapa hal, Han Sanqian dan timnya tampaknya melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Ada apa? Kita tidak terburu-buru untuk menyingkirkan Sulong sekarang. Tunggu sebentar lagi, masih banyak kesempatan. Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Kura-kura tua itu ingin membantah sesuatu, tetapi setelah memikirkannya, tampaknya alasannya sama, jadi dia menelan kata-katanya pada akhirnya. Di samping, sapi aneh itu mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi tiba-tiba mendengar sebuah suara. Tentu saja ada kesempatan, tetapi bagimu, tidak banyak, dan peluangnya cukup tipis. Semua orang melihat sebagai tanggapan, dan melihat sosok Raja Naga tua perlahan jatuh dari langit di kejauhan. Melihat bahwa itu adalah dia, sekelompok orang sedikit tercengang. Bagaimanapun, menurut akal sehat, Raja Naga tua seharusnya tidak ada di sini.
Dia diatur di istana air oleh Han Sanqian. Alhasil, tidak apa-apa baginya untuk tidak berada di istana air, tetapi dia malah berlari ke tempat ini sekarang, yang sungguh mengejutkan. Ya ampun, Raja Naga Tua, bagaimana kau bisa sampai di sini? Ya, seharusnya tidak. Saat semua orang terkejut, sosok Raja Naga Tua perlahan-lahan mendarat di samping semua orang dan berdiri di penghalang yang dipasang oleh Han Sanqian. Han Sanqian tidak bertanya apa-apa lagi. Meskipun dia juga sangat bingung mengapa Raja Naga Tua datang ke sini tanpa perintah atau suruhan apapun, Han Sanqian juga percaya bahwa dengan karakter Raja Naga Tua, jika tidak ada keadaan khusus, dia tidak akan pernah melanggar perintah dan bertindak secara pribadi. Apakah ada yang salah? Han Sanqian menatap Raja Naga Tua dengan tenang. Dia tahu betul bahwa Raja Naga Tua pasti punya alasan untuk melakukan ini. Raja Naga Tua melirik Han Sanqian dan mengangguk, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Bab 6334 Catatan Rahasia. Setelah mengatakan ini, Raja Naga Tua menyerahkan buku besi kepada Han Sanqian tanpa ragu-ragu. Setelah kau pergi, kepala desa tua dan aku memeriksa beberapa catatan di desa, dan kemudian menemukan beberapa keraguan. Selain itu, aku tahu beberapa hal, jadi kami membuat tebakan yang berani. Dan, berdasarkan tebakan ini, kami menemukan benda ini. Aku yakin itu akan sangat membantumu. Meskipun kau dapat berbicara tentang Tuhan secara langsung dengan kepala desa tua, itu tidak berarti kau dapat membicarakan topik ini dengan siapapun. Terutama di sini, ada banyak orang dan mata. Dapat dimengerti untuk mengatakan beberapa patah kata kepada orang yang dapat dipercaya sesekali, tetapi jika kau mengatakannya di depan begitu banyak orang, itu sebenarnya setara dengan mengumumkannya secara langsung ke dunia luar. Tidak peduli apa, kau tidak dapat membuatnya terlalu berlebihan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Tuhan sudah mati? Oleh karena itu, Raja Naga Tua hanya dapat menceritakan situasi umum dengan cara lain. Selain itu, prosesnya tidak penting. Yang penting adalah akhirnya menjelaskan pentingnya buku besi ini. Han Sanqian tidak terlalu ragu-ragu. Dia mengambil buku besi dan membacanya langsung. Baginya, sebenarnya tidak perlu penjelasan apapun. Hanya karena Raja Naga Tua datang ke tempat ini untuk memberikan hal seperti itu, Han Sanqian tahu bahwa itu pasti sangat penting. Lagi pula, setelah Raja Naga Tua datang ke sini, dia sebenarnya tahu betul bahwa akan sulit baginya untuk lolos tanpa cedera saat ini. Begitu melihat buku besi itu, Han Sanqian langsung mengerutkan kening, lalu tiba-tiba mencibir, di mana Anda menemukan benda ini? Raja Naga Tua tersenyum pahit dan berkata, ada apa, Tuan Han, apakah menurut Anda ini sangat menarik? Han Sanqian tidak berdaya. Ini bukan hanya menarik, ini terlalu menarik. Di bumi, ketika kita biasanya tidak melakukan apa-apa, kita suka bermain game, dan yang paling umum adalah game pembersihan. Agar levelnya menarik dan tidak mudah dilewati, perancang level akan merancang banyak jebakan untuk meningkatkan kesulitan. Terkadang, perancang ini bahkan akan menyimpang dan membuat beberapa level yang tidak mungkin dilewati. Banyak pemain yang dapat memainkan game berulang-ulang karena tidak dapat melewati level. Tentu saja, ini juga karena setelah melewati level, itu berarti banyak hal, kesenangan, dan prestasi. Tetapi itu sangat sulit. Hanya sedikit orang yang dapat melewati level tersebut, kecuali beberapa orang yang beruntung dan berbakat. Namun terkadang kenyataan tidak seperti ini. Beberapa orang yang Anda anggap tidak sebaik Anda mulai melampaui Anda secara perlahan. Anda tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk melakukannya, tetapi kemudian, kami tumbuh dewasa dan secara bertahap mengetahui banyak hal. Kami juga mulai mengetahui bahwa beberapa orang mengandalkan diri mereka sendiri untuk melewati level tersebut, tetapi beberapa orang mungkin tidak. Mereka sebenarnya mengandalkan cheat untuk melewati level tersebut. Mereka yang melewati level tersebut akan memberi tahu semua orang tentang pengalaman dan keterampilan mereka dalam melewati level tersebut, atau setiap orang akan berbagi beberapa keterampilan yang mereka kenal dengan semua orang. Setelah semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan, mereka dapat memperoleh satu set cheat yang relatif lengkap untuk melewati level tersebut, dan kemudian lebih banyak orang akan melewati level tersebut karena hal ini. Sekarang, kami sedang memainkan permainan menyeberangi menara.
Kami tampaknya terjebak di level pertama, tetapi tepat ketika kami dalam kesulitan, seseorang mengirimi kami cheat untuk melewati level tersebut. Setelah berbicara, Han Sanqian sedikit mengangkat buku besi tersebut. Sungguh keterlaluan dan palsu. Semua isi buku besi ini hanyalah pengantar sederhana ke dunia bawah tanah. Dan beberapa detail yang perlu diperhatikan di setiap level. Saya rasa kita akan segera dapat menyingkirkan orang-orang berpakaian hitam ini, dan kemudian dengan lancar memasuki tempat-tempat yang lebih dalam. Saya ingin mengingatkan semua orang bahwa ada 7 lapisan di bawah tanah, seperti yang disebutkan di atas. Kata Han Sanqian. Mendengar kata-kata ini dari Han Sanqian, penyu tua dan yang lainnya bingung dan terkejut. Mereka tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Han Sanqian, mereka hanya dapat mengetahui makna umumnya, atau dengan kata lain, mereka sepenuhnya memahami kalimat terakhir. Namun yang lebih mengejutkan adalah Han Sanqian mengatakan bahwa lapisan ini dapat ditembus, dan ada 6 lapisan penuh di bawahnya. Tentu saja, terlebih lagi, Raja Naga Tua dapat menemukan benda rahasia seperti itu dan membawanya ke sini. Agak sulit dicerna, tetapi setelah waktu yang lebih lama, semuanya dapat diterima dan dipahami. Sekarang, inilah langkah selanjutnya yang paling penting. Bab 6335 kunci langkah berikutnya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak, beri kami perintah. Kura-kura tua itu berbicara lebih dulu. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, jangan terburu-buru, mari kita tonton pertunjukannya dulu. Aliran serangga adalah musuh, begitu pula orang-orang berpakaian hitam. Kita tidak boleh kalah jika kita mempelajari 2 gelombang musuh kita. Tentu saja, fokus kita adalah pada orang-orang berpakaian hitam. Seseorang telah memberikan jawaban kepada aliran serangga, jadi akan sedikit sulit untuk dihadapi, tetapi itu bukan tidak mungkin. Di sisi lain, orang-orang berpakaian hitam sebenarnya adalah masalah yang paling sulit dipecahkan saat ini. Oleh karena itu, amati mereka lebih banyak, pahami hal-hal mereka, dan ketika Anda menghadapi mereka, Anda bisa menjadi seperti ikan di air. Tonton pertunjukannya. Han Sanqian memberi perintah, dan yang lainnya tidak berani untuk tidak patuh, dan melihat ke bawah satu demi satu. Setelah pertempuran yang panjang, orang-orang berpakaian hitam memang sangat berani. Mereka tidak hanya tidak jatuh ke dalam kerugian karena waktu pertempuran yang lama, tetapi mereka menjadi semakin berani. Jelas, kekuatan bumi memberi orang-orang ini dukungan yang besar. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekuatan bumi ini sepenuhnya adalah eksistensi yang mengendalikan situasi pertempuran. Aliran serangga yang tampak banyak itu tidak dapat menyalakan api di bawah serangan sebelumnya. Anda dapat memahami bahwa serangan Sulong dan kelompoknya terlalu lemah. Tentu saja, Anda juga dapat memahami bahwa jumlah aliran serangga itu terlalu besar. Namun sekarang semuanya telah berubah. Dapat dikatakan bahwa serangan Sulong dan kelompoknya menjadi lebih kuat, atau jumlah aliran serangga tampaknya sedikit berkurang di bawah serangan ini. Api itu menyala kembali, seperti pertempuran antara air dan api. Api itu hampir membakar air hingga kering sebelumnya, tetapi saat air bertambah, api itu padam dalam sekejap, tetapi sekarang api telah menyala lagi, dan airnya benar-benar lebih sedikit daripada api. Aliran serangga mulai runtuh, dan serangan kupu-kupu itu tidak lagi begitu licik. Pria berbaju hitam itu beralih dari pertahanan paling awal menjadi penyerangan, dan memperluas kemenangannya selangkah demi selangkah, dan mulai melakukan serangan balik ke arah pinggiran. Tetaplah tenang, jangan terlalu bersemangat untuk melakukan serangan balik, dan waspadalah terhadap celah dalam formasi pertahanan. Sulong bertanggung jawab untuk menyediakan kekuatan, jadi wajar saja jika ketua Aula Tua bertanggung jawab untuk memimpin pertempuran. Dengan adanya lelaki tua ini, serangan balik dari orang-orang berpakaian hitam itu terorganisasi dengan baik, dan aliran serangga itu pun semakin dikalahkan. Melihat situasi yang semakin berbahaya, banteng aneh dan kura-kura tua itu pun menjadi sangat cemas. Belum lagi kura-kura tua itu, dia adalah orang yang ekstrovert dan banyak bicara, dan emosinya juga tidak sabaran. Meskipun banteng aneh itu tampak jauh lebih tenang, itu hanya terjadi ketika tidak ada yang salah. Ketika menyangkut beberapa hal yang seharusnya membuatnya cemas, dia tetap tidak bisa lepas dari rutinitas itu. Tentu saja, dalam arti tertentu, dia juga agak terpengaruh oleh kura-kura tua itu.
Dalam seperempat jam, paling lama seperempat jam, aliran serangga ini akan sepenuhnya ditekan. Meskipun mereka tidak dapat sepenuhnya dimusnahkan, aliran serangga itu jelas tidak dapat membuat suara besar, apalagi menimbulkan ancaman bagi mereka. Kura-kura tua itu berteriak dengan cemas. Banteng aneh itu tidak dapat lagi menahan diri, saudaraku, ayo kita lakukan. Kita tidak bisa terus menonton seperti ini. Jika kita terus menonton, hal-hal ini akan sama sekali tidak berguna. Kalau begitu, orang-orang berpakaian hitam ini bisa melepaskan tangan mereka untuk berurusan dengan kita. Lotus juga mengangguk, kita benar-benar perlu bertindak. Han Sanqian tersenyum pada ketiga orang itu, lalu menatap Xiaonu. Dan Xiaonu mengangguk padanya. Raja Naga Tua, bagaimana menurutmu? Raja Naga Tua adalah satu-satunya tetua di sini, jadi Han Sanqian tertarik untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Raja Naga Tua tersenyum tipis, aku tidak berani pamer di depan Tuan Han, tetapi jika kamu harus menanyakan pendapatku, itu sebenarnya sangat sederhana. Kamu bisa pergi sekarang, tetapi itu dari sudut pandang kami. Jika kamu ingin melihatnya dari sudut pandang Han Sanqian, waktunya belum sepenuhnya matang. Mendengar jawaban ini, Han Sanqian sedikit tertegun pada awalnya, dan kemudian tertawa, kalau begitu Raja Naga Tua, menurutmu mengapa aku menganggap waktunya belum sepenuhnya matang? Atau, pikirkanlah dari sudut pandangku, kapan waktu yang paling sempurna dan matang?